podcastnya Yopkesbi. Gimana nih kabar kalian teman-teman semuanya? Pada sehat? Menjalani aktivitasnya masih semangat? Harus dong ya. Nah, kali ini aku tentunya tidak sendiri nih teman-teman. Aku akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar cantik, namun berprestasi juga. Nah, tapi sebelum kita ke narasumber, aku ingin kasih tahu tentang topik apa sih yang kita akan bahas dengan narasumber kita kali ini. Nah, karena berhubung narasumbernya juga perempuan dan saya juga perempuan, ini tuh sangat menjadi perbincangan sekali, di mana ada beberapa orang atau statement yang mengatakan perempuan gak harus berpendidikan tinggi karena nantinya hanya akan di dapur saja mengurus anak. Menurut kalian gimana sih? Apakah itu meresahkan atau hanya biasa aja? Nah, tanpa menunggu lama-lama, kita langsung say hello aja ya buat ngebahas topik kali ini. Halo Teh Cici. Halo Teh Ani. Gimana nih kabar Teh Cici? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Sebetulnya teman-teman, namanya bukan Cici, namun karena aku sering biasa manggilnya Cici gitu ya. Jadi kayak terbawa ke sehari-hari ya. Iya. Boleh dong perkenalkan dong Teh Cici. Oh, boleh. Perkenalkan, nama saya Cici Angel dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 2. Alhamdulillah, kamu kali ini adalah seorang perawat ya, Amin. 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 Cepat lulus dong ya Teh, bentar lagi. Insya Allah. Nah, gimana nih Teh tentang pembahasan kali ini, menarik banget gak sih? Sangat menarik, apalagi kita sebagai perempuan pasti menghadapi permasalahan seperti itu kan Teh Ani? Iya betul banget, sangat meresahkan gak menurut Teh Cici? Luar biasa merasakan Teh Ani. Perlu diluruskan berarti ya? Perlu banget. Nah, topik kali ini akan dibahas dengan Teh Suci Angel, mahasiswa keperawatan dari tingkat 2B yang insya Allah mungkin tahun depan lulus ya Teh. Amin. Oke, amin. Nah, gimana nih Teh tentang statement yang mengatakan bahwa perempuan gak usah dia berpendidikan tinggi karena nantinya juga diam aja di dapur atau hanya ngurus anak. Menurut Teh Suci gimana nih? Aku kayaknya butuh pencerahan banget dari narasumber Teh Cici. Nah, sebenarnya statement tersebut salah banget ya Ani. Sekarang banyak yang berubah, zaman aja sudah berubah. Apalagi kita perempuan, masa gitu-gitu aja, kita juga harus berkembang. Nah, dengan pendidikan, kita dapat mengembangkan potensi kita, keterampilan kita, ilmu pengetahuan, juga percaya diri kita untuk mencapai kemandirian ekonomi kita. Ya, betul banget sih. Aku juga setuju banget dengan pandangan Teh Suci, karena masa iya sih teknologi yang semakin maju modern sekali ini tapi pemikiran kita hanya stuck di situ aja ya. Berarti yang perlu diluruskannya itu pola pikirnya, begitu Teh Suci? Betul, kita harus mengedukasi masyarakat bahwa penting loh pendidikan itu, apalagi kita sebagai perempuan yang menjadi madrasah pertama. Betul banget. Ya, bahkan tidak sedikit perempuan yang di luar sana yang memiliki pendidikan tinggi menjadi pejabat, direktur, betul gak? Betul banget. Contohnya aja direktur kita juga perempuan. Iya betul. Presiden kelima juga kan dari Megawati ya. Betul. Jadi nggak ada penghalang untuk perempuan yang di luar sana ingin, jadi takutnya tuh yang ingin bersekolah, ingin melanjutkan karena ada statement itu ya, jadi insecure. Yaudah deh, karena orang-orang mengatakan seperti itu, aku ya udah putus sekolah atau gimana. Jadi ibaratnya udah insecure duluan nih karena statement itu. Harusnya gak boleh insecure duluan ya. Kita sebagai perempuan harus memiliki jiwa yang tinggi gitu untuk mencapai sesuatu yang belum pernah kita capai. Betul banget sih. Mungkin kita bisa menjadi sesuatu di kemudian hari karena pendidikan kita tinggi. Bisa menjadi seseorang yang menginspirasi di kemudian hari. Betul. Bisa menciptakan regulasi-regulasi yang positif tentang perempuan di suatu hari nanti. Bisa saja kan? Makanya untuk itu kita sebagai perempuan harus berpendidikan tinggi. Salah satunya bukan untuk bermanfaat buat orang, tapi buat diri kita sendiri juga ya. Apalagi karena statementnya seperti itu, hanya perempuan nantinya diam di rumah saja atau diam di dapur saja. Otomatis kan kalau misalkan punya anak juga pasti jangkauannya oleh ibu dong. Ibu dulu ya. Jadi kalau misalkan ibunya
kan. Iya. Mungkin jadi ibunya juga nggak pusing mungkin ya teh. Karena salah satu manfaat dari berpendidikan tinggi adalah mencari solusi atas permasalahan tersebut. Salah satu permasalahan orang tua adalah ketika anak bertanya, nanti gak tahu apa-apa kan, Jadi bingung juga ya. bingung juga dia. Jadi solusinya juga bisa memecahkan masalah gitu. Betul. Di lingkungan sekitar kita gitu ya teh. Aku juga setuju banget sih. Jadi ibaratnya nggak melulu perempuan itu diam gitu. Iya. Perempuan juga punya kesempatan yang sama, kontribusi yang sama seperti laki-laki. Karena kalau berbicara dengan kodrat gitu ya, sepengetahuan aku, kalau perempuan itu hanya menstruasi, hamil gitu ya, terus Iya. nantinya melahirkan. Tapi kalau untuk urusan yang sama, kepemimpinan, ingin masuk organisasi, perempuan juga bisa punya yang sama ya teh. Betul. Nah gimana nih teman-teman, kalian setuju gak sih dengan statement itu? Kalau aku setuju banget gitu ya. Jadi untuk kalian jangan insecure, jangan takut yang nantinya kalau misalkan kita berpendidikan tinggi, takut misalkan gak ada yang deketin, udah insecure, kalian jangan turunkan harga kalian gitu ya teh. Oke, ya semangat banget. Nah, selain itu nih teh, karena aku juga setuju gitu dengan statement itu, otomatis ada beberapa manfaat gitu ya yang pasti didapatkan seorang perempuan ketika seseorang itu mau berpendidikan. Nah, kalau menurut Teh Suci, apa saja sih manfaat yang nanti didapatkan perempuan ketika mendapatkan pendidikan yang mungkin layak tinggi gitu? Jadi apa yang perempuan dapatkan dari pendidikan, manfaat pendidikan bagi kita sebagai Iya, bagi perempuan. Nah, menurut saya mungkin ada beberapa ya TNI. Yang Iya. pertama pengetahuan. Jelas ya, pendidikan memberikan kita pengetahuan, Iya, keterampilan, betul. dan kepercayaan diri untuk mencapai kemandirian ekonomi. Selain itu, kesehatan. Kan kita udah memiliki pendidikan nih, kita tahu dong Mana yang cara salah. mengatasi, cara tahu mana yang salah, mana yang benar, gak boleh dilakuin supaya tetap sehat. Iya. Selain itu bisa mencapai kemandirian ekonomi. Betul banget. Ketika perempuan sudah memiliki pendidikan yang tinggi, mereka dapat terjun ke dunia kerja. Iya. Nah, kan sudah memiliki keterampilan, udah punya ilmu pengetahuan. Nah, sudah bisa menciptakan kemandirian ekonomi dong. Jadi nggak tergantung Iya, laki-laki ya. pada laki-laki. Betul banget sih, butuh banget itu. Sangat butuh pendidikan itu sangat penting. Jadi ibaratnya salah satu manfaat yang kita nantinya dapatkan selain kemandirian, kita juga tidak melulu bergantung kepada laki-laki Betul. begitu ya teh, karena kita juga bisa bekerja, punya pengetahuan. Jadi jangan takut gitu ya ketika emang kita memutuskan untuk berpendidikan tinggi, apalagi untuk perempuan. Menurut aku sih penting banget sih teh. Betul, sangat penting. Ini sangat penting ya. Terus selain manfaat menurut Teh Cici, apakah ada peran dalam meningkatkan kesetaraan antara gender laki-laki dan perempuan? Peran pendidikan. Peran pendidikan antara laki-laki dan perempuan, karena bukan ada sih, tapi selalu kayak ada yang bilang jangan terlalu tinggi gitu, apalagi mendahului misalkan laki-laki. Nah, menurut Cici itu tuh kayak harus diluruskan apa gimana? Oh, yang pertama peran pendidikan ya bagi kesetaraan gender. Nah, menurut saya yang pertama kesempatan yang sama. Yang pertama kesempatan yang sama. Pendidikan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Nah, pendidikan juga merupakan fondasi kesetaraan gender dan diskriminasi. Jadi perempuan bisa memberikan informasi lah kalau kita tuh sama, laki-laki dan perempuan tuh sama, dapat mendapatkan hal yang sama dalam akses pendidikan. Jadi nggak ada perbedaan ya kan? Kita dapat pendidikan yang sama. Jadi nggak ada istilah bahwa perempuan
gak boleh berpendidikan, tapi perempuan ayo berpendidikan karena kita juga punya kesempatan yang sama seperti hal laki-laki. Karena kalau misalkan kalau bicara tentang seorang laki-laki, iya aku juga tahu gitu ya, kayak berbeda gitu. Tapi kalau urusan berpendidikan kita wajib, karena dalam Islam pun menuntut ilmu itu kewajiban gak teh? Iya, bagi seorang muslim Ya kan, wajib gitu. Nah, selanjutnya nih teh, teman-teman juga pasti wah udah kayak panas juga nih pembahasannya. Nah, menurut Teh Cici, bagaimana sih pendidikan dapat membantu perempuan dalam membangun karir di masa depan nanti? Nah, bagaimana sih pendidikan membantu perempuan dalam meraih karir di masa depan? Ya, Menurut saya ada beberapa sih Teh Andi, tapi mungkin teman-teman punya ya nanti pendapat yang ya lebih betul bagus ya di kolom komentar ya. kolom komentar ya. Oke, menurut saya yang pertama jelas ya kalau peluang dengan pendidikan, peluang kita lebih besar gitu daripada perempuan-perempuan yang tidak berpendidikan. Iya. Bener nggak? Betul. Dengan pendidikan kita aksesnya lebih mudah gitu Iya. daripada yang tidak berpendidikan. Nah, itu salah satu contohnya. Yang kedua, nah TNI, selain aksesnya lebih mudah, yang kedua kita punya keterampilan. Ya. Keterampilan. Iya, ketika kita punya keterampilan, kita bisa menggunakan itu untuk masa depan dong, untuk bekerja, karena kita sudah mendapatkan keterampilan. Iya. Baik itu kepemimpinan, Betul. gampang komunikasi, Iya. apalagi kita sebagai perawat punya keahlian gitu. Nah, keterampilan itu sangat bermanfaat di kemudian hari TNI. Ya, betul banget sih. Jadi peluangnya nanti untuk perempuan juga lebih banyak gak sih Teh? Apalagi yang aku tahu gitu ya, posisi itu lebih banyak, kayak posisi pekerjaan itu lebih banyak diduduki oleh seorang perempuan, betul gak? Iya deh kayaknya. Ya kan? Dan beberapa yang aku tahu malah untuk perannya sebagai cowok malah susah nyari pekerjaan karena lebih kebanyakan perempuan yang menduduki posisi itu. Otomatis begitu banyak manfaat ketika perempuan berpendidikan tinggi ya Betul, Nah, menurut kalian nih teman-teman semuanya, gimana? Apakah kalian setuju dengan statement itu atau tidak gitu? Nah, kalau misalkan setuju, mungkin ada beberapa yang pencerahan mungkin ya dari narasumber kita tentang seorang perempuan itu wajib berpendidikan. Kenapa? Karena selain bermanfaat buat diri sendiri, bermanfaat untuk kedepannya juga ya Teh. Apalagi, jadi jangan sia-sia ketika kita lagi menuntut ilmu ya Teh. Betul. Nah, mungkin pembahasan kita sebetulnya masih ada beberapa yang ingin ditanyakan, cuman udah di penghujung acara ya Teh. Mungkin next time atau lain waktu kita berbincang-bincang kembali ya Teh Suci. Siap. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman ada saran pembahasan apa yang ingin dilanjutkan, mungkin ini juga atau mau lanjut ke episode 2 kita bicara kembali ya bersama narasumber kita ini. Mungkin hanya itu. Pokoknya untuk perempuan yang di luar sana jangan insecure, jangan takut tentang statement yang ada di luar sana. Tetaplah fokus dengan ilmu yang kalian tuntut. Mungkin hanya itu ya Teh. Iya. Oke, aku tutup mungkin ya, aku pamit. Semoga kita bisa bertemu kembali ya Teh. Insyaallah. Aku pamit, ini Mulyani sebagai host dan Teh Suci juga pamit. Sampai ketemu di lain waktu. Bye bye semuanya. Bye.